Pakai nak surat Al-Fatihah yang kedua. Bak phone. Karena banta buka Quran, ti phone lagi untuk Fatihah. Maka rukun Al-Quran surah Al-Fatihah itu sebagai pembukaan. Al-Fatihah itu buka. Karena kedua oleh Allah, bak phone. Banta buka, ti lagi untuk surah Al-Fatihah. Yang kedua, surat An-Nas. Arti An-Nas adalah manusia. Manusia. Berarti bak ayat kena leuh, bak surat kena leuh, An-Nas manusia. Bak phone adalah buka, bak kena leuh manusia. Lagi kena pegah. Hanya ijtihad, tuan katanya. Baru jid ke manusia, nya kelih buka Quran. Buka Quran, jid ke manusia. Tah ya kun manusia, kalih buka Quran. Karena tanpa membuka Al-Quran, kita tidak jadi manusia yang sesungguhnya. Karena dalam Al-Qurannya bicara tauhid. Mana juga kurang lah hana tauhid. Karena dalam Al-Qurannya bicara syariat. Mana juga ke manusia hana ilmu syariat. Karena dalam Al-Qurannya bicara tasawuf, bicara akhlak. Mana juga kurang ula-ula. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi farada alaina siyama fi syahri Ramadan. Wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawi zuhdi wal karamat. Muslimin muslimat hamba Allah al-akifin wal akifati rahimakumullah. Puji kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai malam ini, malam ke-16, memasuki separuh kedua nisfus tsani. Alhamdulillah katanya manteng na ketahanan fisik dan juga ketahanan stamina, jiwa dan raga masih bersemangat untuk tanya jalankan ibadah puasa dan qiyamu Ramadan, salat tarawih. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kagubi semangat kitanya. Karena semua ibadahnya gubi semangat li Nabi. Semangat puasa dengan fadilahnya, semangat salat tarawih dengan fadilahnya, semangat tadarus, semuanya. Semua yang ada di dalam ibadah nyo mandum gubi semangat li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kitanya harus semangat. Hai Nabi bi semangat. Harus semangat tu. Untuk cik bi semangat, bi semangat tu. Bagi lipat keciknya lupa katanya nak bagi peng. Semangat tu. Man pulam li Nabi pencerita bagi peng. Memberikan syafaat. Makanya mesti lebih bersemangat. Terutama di dalam bulan suci Ramadan. Yang kamu muliakan yaitu Bapak Gisi, Tunku Imam Syik, Tunku Imam Gampung dan juga pengurus BKM Masjid Jabal Nur yang Mulia, Bapak Mukim yang senantiasa kepenuhi permintaan luntuan untuk berpantun karena lu menyejak upaya puntet yang wajib benar dengar pantun Bapak Mukim ya. Kemudian juga hadir bersama kita guru kita Tunku Samsul Bahtiar, Tunku Leo sebagai sahabat dai dan juga sahabat Nahdiyin. Kami orang-orang Nahdiyin, orang-orang yang cinta kunut subuh, orang-orang yang cinta meretib, orang-orang yang cinta talqin main. Itu ada di dalam Nahdiyin. Tunggu-tunggu hadirin hadirat jamaah sekalian yang kamu muliakan. Semua daerah, terutama secara formal, bahkan secara kenegaraan, apalagi secara daerah, itu malam besok diperingati sebagai peringatan nuzulul Quran. Peringatan turunnya Al-Quran.
Jadi ada dua sisi pandang berkaitan dengan nuzulul Quran. Satu segi, Al-Quran yang diputeran oleh Allah, nyan yang disimpan di dalam Lauh Mahfuz, nyan turun sekaligus, yaitu marratan wahidatan. 3 juz, 10 juz, lagi kita baca urutan pilagenya. Pun surah Al-Fatihah, kedua surah Al-Baqarah, surah Al-Imran dan seterusnya sampai surah terakhir 112, yaitu surah An-Nas. Itu turun dari Lauh Mahfuz, yang ditempatkan oleh Allah di Lauh Mahfuz sebagai kitabim maknun, nyan ke langit dunia, nyan siga turun, yaitu pada malam Lailatul Qadar, yang kita baca ayat inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya Al-Quran diputeran oleh Allah pada malam Qadar. Malam Qadar pasti dalam Ramadan. Nyan kebak malam Qadarnya diputeran Al-Quran oleh Allah 10 juz, lagi yang kata baca lagi tanya matu lagi nyan pun surah Al-Fatihah, terakhir surah An-Nas, itu sekaligus bak bulan Ramadan dan bak bulan Ramadannya malam Lailatul Qadar. Dan yang pasti, pertama pasti dalam bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yang pasti. Yang kedua dalam Ramadannya pasti bak malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri, 2 boh pasti. Yang hana pasti malam kepadum Lailatul Qadarnya, yang jelas dalam Ramadan. Jadi tugas kita mencari Lailatul Qadar, memburu Lailatul Qadar, meraih Lailatul Qadar, menantikan Lailatul Qadar. Karena hana tatupu persis malam keberapa yang jelas ada di dalam Ramadan, syahrul Ramadan. Yang kedua, ketika Al-Quran itu memang sudah turun sekaligus, marratan wahidatan, 30 juz, 114 surat, nyan diputeran oleh Allah ke bumi, turunnya ke bumi, yaitu ke dalam hati Nabi Muhammad, nyan yang butuh waktu lama, sampai total 23 tahun. Yang dalam buku-buku sejarah ditulis 22 tahun, 2 bulan, 22 euro, 20 bulan aja. Karena lebih 22 tahun, 20 bulan juga, 20 tahun. Itu bukan turun ke Lauh Mahfuz, nyantren dari langit dunia kepada dada Nabi Muhammad, dalam hati Nabi Muhammad. Disepakati oleh para agamawan dan sejarawan, disepakati ittifaq sejarah bahwa tren phone nyan yaitu surat Iqra, dan tren Iqra nyan bak malam 17 Ramadan. Nyan kenyan tacok malam 17 sebagai malam nuzulul Quran. Kan yang tren secara utuh. Nyo yang tacok malam 17, malam tren Al-Quran ayat pertama dari surah Al-Alaq. Iqra, bacalah. Nyan malam 17. Maka kecok kesimpulan, menyemenan dapat peringatan nuzulul Quran, sepakati malam 17 Ramadan, sebab malam itu pertama Nabi Muhammad menerima wahyu Iqra di Gua Hira. Yang kenyan yang oleh katanya dapat peringatan. Musuh hana malam 17. Kapan saja. Pokoknya dalam Ramadan. Cuma kurang cocok. Peringatan nuzulul Quran. Tapi 3 juga mulut. Kurang cocok. Hana-hana gerhi. Yang ketiga juga. Alah tu mulut juga. Hai je. Tapi kan kurang cocok. Lagi katanya tak pegah masalah kutiba alaikumusiyam, tak baca ayat kutiba alaikumusiyam, tak pegah kabah mulut, sedangkan mulut buat kemaju. Kutiba alaikumusiyam buat puasa, maka nama banhi. Jadi nuzulul Quran disepakati, diperingati malam 17 dan pemerintah sangat memuliakan. Ru'ainau ya, alhamdulillah. Di istana dibuat itu nuzulul Quran, istana negara. Di negara-negara Islam juga nuzulul Quran.
Bak tanya uluk sungai juga pegat secara pemerintah. Di kampung-kampung juga pegat peringatan nuzulul Quran. Yaitu untuk bertanya bersyukur kepada Allah atas turunnya Al-Quran sebagai pedoman. Pedoman katanya. Mata bayangkan hana Al-Quran. Wahyi katanya manusia. Nama hilapu. Maka oleh para ulama, gepegat simpulan atau makna atau ta'rif tentang Al-Quran itu apa? Ma huwal Quran. Dan yang lu dalam kitab-kitab dum. Baik kitab usul fikih atau kitab ulumul Quran yang bahas masalah Al-Quran itu. Ma huwal Quran. Biasa menyebut kitab tafsir yang halaman-halaman pun yang geplehnya ile Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Di antara definisi atau ta'rif secara istilahan atau syar'an yang ditulis oleh para ulama-ulama bahwa Al-Quran adalah huwa kalamullah. Al-Quran yang kalam Allah, tutu Allah. Maka so yang baca Quran sama dengan kagak baca tutu Allah. Kagak baca tutu Allah. Berarti sama lagi kaum tutu dengan Allah. Komunikasi dengan Allah. Maka orang le baca Quran yang komunikasi dengan Allah. Lagi aku pegang haba dengan Allah. Artinya kemuliaan. Maka siapa yang ingin bercakap-cakap denganku, maka hendaklah dia membaca kalamku. Karena yang tutu Allah. Jadi, yang tanya hawa tentang tutu dengan Allah, yang memperbanyak baca Quran. Tetapi itu makna secara majazi. Bukan makna secara hakiki. Baik itu tanya, apa buat ni? Baik kau bekal ulu. Tengok bergah abang Allah Ta'ala. Yang fikun berarti dalam makna lagi hakiki. Sampai kau perkara ulung lagi orang abang Allah Taala. Alah ana mangat bila ana mampu kaya kau hafalun orang abang Allah Taala. Itu majazi. Karena Allah Maha mendengar dan Allah Maha tahu kita membaca kalamnya. Jadi Al-Qur'an kalam Allah. Karena Al-Qur'an kalam Allah, maka jamun nulis beut. Ini orang tu kajari ulun dengar. Jamun teu beut tanya mantangnya. Lih tabut tok je Quran. Sadaqallahul azim. Ramai-ramai jamun. Yang kunju doa. Kalamun qadimul. Mantang ada kan? Kalam qadimul la yumallu. Sama'uhu. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Guna pegang bahawa kalam Allahnya qadim. Maka kalam Allah itu bukan makhluk. Tapi qadim. Arti qadim itu bukan daripada hadis. Karenanya kalam Allah. Kalamnya sifat Allah. Maka salah satu sifat Allah yaitu kalam. Zat Allah mutakallimun. 20 mutakallimun. Dia tak sampai zaman. Allah yang berkata-kata. Allah yang berbicara. Jadi kalam Allah yang tersurat. Yang kena Al-Quran. Yang kena Al-Quran. Kalam Allah yang tersurat. Jadi Al-Quran kalam Allah yang diputrakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ala qalbi Rasulillah. Dalam hati Nabi Muhammad langsung diputrakan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Yang dimulai al-mabda'u bi suratil Fatihah. Yaitu dari surat Fatihah. Waktu susun dari surat Fatihah. Sedangkan waktu turun pun nyankal surat Fatihah. Waktu turun dalam hati Nabi Muhammad. Iqra' ilafun. Gecok pak surat Iqra'. Diputranya ilah. Yang urutan roy yaitu Al-Fatihah hana putranya ile. Maka Al-Quran nyotreun hana gepu musti le Allah lagi kaum susun. Tah yang ngene putreun geputreun Iqra' ile. Padahal Iqra' kan surat pun Al-Fatihah. Jadi nyantreun menurut ada yang menurut asbabun nuzul. Nah yang treun hana asbabun nuzul. Makanya yang baca kitab asbabun nuzul yang ditulis oleh Imam Suyuti, yang hanale ayat asbabun nuzul. Al-Quran 6,000 lebih ayat. 6,600 lebih. Walaupun 6 tulis 6,666. Kan boh 6. Yang salah satu dari pendapat. Nah yang 6,670 sekian. 6,680 sekian. Menurut cara hitung. Tapi Al-Quran tetap dumnan. Cuma cara hitung beda-beda. Ladum 2 ayat kira apa? Ini hidup beda.
Jadi Al-Quran itu kalam Allah yang disusun oleh Allah. Al-Mabda' bi suratil Fatihah. Dimulai dari surah Fatihah. Wal mahtum bi suratin Nas. Terakhir adalah talab halaman terakhir An-Nas. Jadi talab pun langsung Fatihah. Tatub Al-Quran mutumung surat An-Nas. Di sini makna yang paling hayu, yang paling hebat. Jika saja itu dikaji. Pertama ada kalian dari makna bahasa. Putra makna Al-Fatihah. Yang dari kata Fataha bahasa Arab. Berarti buka. Al-Qurannya buka. Maka nak surat Al-Fatihah yang kedua. Bak phone. Karena banta buka Quran. Ti phone lagi untuk Fatihah. Maka rukun Al-Quran surah Al-Fatihah. Itu sebagai pembukaan. Al-Fatihah itu buka. Karena kedua oleh Allah. Bak phone. Banta buka. Ti lagi untuk surah Al-Fatihah. Yang kedua, surat An-Nas. Arti An-Nas adalah manusia. Manusia. Berarti ayat kedua, surat kedua, An-Nas manusia. Fun adalah buka. Kedua manusia. Lagi kena pegah. Hanya ijtihad pun katanya. Baru jid ke manusia, yang kelih buka Quran. Buka Quran, jid ke manusia. Tah yakun manusia, kalih buka Quran. Karena tanpa membuka Al-Quran kita tidak jadi manusia yang sesungguhnya. Karena dalam Al-Qurannya bicara tauhid, pane juga urang dalam hana tauhid. Karena dalam Al-Qurannya bicara syariat, pane najis ke manusia menyohana ilmu syariat. Karena dalam Qurannya bicara tasawuf, bicara akhlak, pane juga urang menyaula-ula. Berarti leh buka Quran lah. Katanya jid ke manusia yang sesungguhnya. Karena lih tak buka Quran, berarti tanya karena tauhid. Karena Al-Quran masalah tauhid. Lih tak buka Quran, tanya kamu syariat. Karena Al-Quran gupurno tanya syariat. Lih tak buka Quran, tanya kamu akhlak. Karena Al-Quran gupurno tanya dengan tasawuf atau ilmu akhlak. Maka gupudulah surat An-Nas bak terakhir. Lagi-lagi guna pegah oleh Allah. Lih buka Quran, tamang lang Quran, pun tamang lang surat Al-Fatihah, tamang lang surat Al-Baqarah, tamang surat Ali Imran, tamang surat An-Nisa, tamang surat Al-A'raf dan seterusnya. Sampai tubit kedih manusia. Nyan digata berujuk ke manusia, apabila lih tatamang di dalam Al-Quran, takalan pameran yang gegelar oleh Allah, tirtuh belah bostan. Stan pertama Al-Fatihah, stan kedua Al-Baqarah. Yang dah tamang mendum ya kalian. Tanya kan bak pameran dah kata tamang, tak tamang ya stan phone, stan dua, stan le, udih tu biit teka bepeng. Nyo tak tamang dalam pameran Allah. Payah sepakat rame-rame, tak kalian pameran. Pameran Allah Taala, putra ku pamer. Iban Allah ku pamer surah Al-Fatihah. Payah tak uyan pamer. Oh, nya surah Al-Fatihah nya wasawaji tak kalian tak kaji surah Al-Fatihah tak kalian sampai 114 tan pameran Allah gepamerkan kalam ge dalam Al-Quran untuk pedoman getanyo manusia. Maka lung yakin hana mandurung galak ya kalian pameran Allah Taala yang ururun gudih wala pangaira ya kalian ada tazat buat zat piasan zat. Yang leu ngala. Sementara Al-Quran kan ada zat. Walaupun yang ayat zat, habis makna. Apabila kita mendalami, mengkaji dan menghayati. Oleh karena itu, maka momentum nuzulul Quran yang mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Satu lagi, 2 menit setengah lagi, terakhir. Mandum lagi tanya mungkin miana perhatian. Pembukaan Al-Quran, nekala bak tengah-tengah Quran. Nyan namu tulis wal yatalaffaf. Nah, tak. Ni tanya buat jamun ti kata tanda, mi Quran jamun mirah. Mirah tulis lang petak lo wal yatalaffaf. Nah yang Quran hana mu tulis mirah tapi gu putubai. Nah yang hana putubai tapi gu pumereng. Nah ladu gu buh lang kotak, gu pegat pagar. Nyan wal yatalaffaf. Itu banyak para ahli memberikan makna. Pertama, wal yatalattaf, nyan tengah-tengah Al-Quran. Sentral Quran. Jadi, uwi ngaunan, sadum penegah. Segala wal yatalattaf, unun,
ngan uwi santut ini. Santut kalam Allahnya. Saban le ji. Maka hun tengah Al-Quran. Lubbul Quran. Ati Quran wal yatalataf. Gejak dari segi makna wal yatalataf. Itu dari kata fi'il madi latifah. Latif. Latif artinya lembut. Atau latif artinya lemah lembut. Latif artinya santun. Latif artinya sopan. Maka menyana uragam artinya latif. Abdul Latif yang artinya hamba yang sopan. Jadi menyonan kita nyong Abdul Latif. Bergak sopan. Gak ulau-ulau. Salah hana mencocok ngenan. Menyau urinang gebuhnan latifah. Yang urinang yang lembut. Maka menyonan kita nyong latifah. Yang bergak dah lembut. Nak cocok ngenan. Betul kai. Kem kok. Jadi latif, latifah. Latifnya lembut. Takkan hidup kat tengah Al-Quran. Kata-katanya. Yaitu wal yatalattaf wala yus'iran nabikum ahada dalam surat Kahfi. Menunjukkan orang yang kali buka Quran akan jadi manusia. Bunuh tak pegah anas. Dan manusia yang mengamalkan Quran itu adalah orang yang sudah lembut dengan Allah. Ate geka lembut. Akai geka lembut. Kata dengan Allah. Maka urinya selalu menjaga perintah Allah. Selalu mengagungkan Allah. Selalu membesarkan Allah. Selalu sopan terhadap Allah. Karena agaknya kamu melalui proses wal yatalattaf yang di dalam Al-Quran. Maka wal yatalattahnya getulih rayu dan gebuh peta. Supaya kita tak ingat-ingat makna dari wal yatalattaf. Menjadi insan Qurani yang lemah lembut dengan Allah. Dan juga bersifat santun sesama manusia. Demikian mudah-mudahan manfaat dan faedah bagi kita bersama. Mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.